Ya. Online. Oke. Mulai Kak. Ready. Oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Randy Fudo dan rubrik Fudo Talks ya kali ini. Cuma ini topiknya nih cukup kali ini topiknya adalah topik-topik yang sebenarnya sensitif iya, tapi inspiratif juga iya sebenarnya. Topiknya kali ini kita adalah seputar dinamika seorang wanita karir. Terus dia lagi sibuk kurang ajar emang nih tamu emang lagi sibuk kurang ajar dia itu live dia. Jadi memang Maaf ya. Woi, udah live woi. Iya. Nah, tamu narasumbernya sebenarnya teman / pasangan saya sendiri. Chef Kim, Enda. Moninya dipanggil apa kali ini? Enda aja. Enda. Kakak Enda. Nah, cuma biar lebih rame, tapi dia udah dikasih hati minta jantung. Gue panggil lagi namanya penanyanya lagi, penanya nomor 2 setelah gue. Taufan alias Teh. Say hi dulu dong, say hi. Oh, kasih. Hai guys. Iya. Maaf nih, jarang-jarang soalnya gue diundang ke acara orang, jadi gue juga sambil ngehandle acara sendiri. Kurang ajar. Sekurang ajar apa coba? Tapi by the way, emang nge-live buat acara apa sih di akun? Oh enggak, ini jadi kita lagi ada, gua kan kayak mulai bikin acara yang nggak di save, namanya Random Talk. Jadi kayak gini kan sebenarnya kayak dari sudut yang berbeda nih buat konten lo, tapi kalau di gua live-nya nggak kita save. Tapi nanti kalau misalnya ada yang mau nanya bisa juga dari sini gitu. Brand orang masuk. Gua belum kasih izin ya, ini udah masuk jual aja. Aduh, ya coba bedanya seperti ini. Ingat ya, Siap. di acara Fudo Talks kita mendengarkan ungkapan narasumber, bukan sebaliknya. Di acaramu kebanyakan dirimu yang ngemeng. Siap. We know that gitu. Siap. Cuma kali ini tolong jaga diri, tolong rem, oke? Kita mulai sekarang, oke? 3, 2, 1, oke. Nah, topiknya kan tentang ini, tentang dinamika seorang wanita karir. Gue tuh kenal dia tuh pada waktu itu pasti tanyain itu ada ungkapan bercandaan. Gue mancarin seorang chef, seorang arsitek, desain interior, bad woman. Wow. Paket komplit lah ya. Jadi investigasi kayak gitu kan. Oh. Satu lagi belum. Apa tuh? Itu bad woman. Dia stalker. Ya stalker tuh bad woman sebenarnya sih. Itu semua tuh nyambung. Jadi enggak, kan pertanyaannya dia yang nge-stalk lu kan, Kak? Kebalik. Gitu. Udah cocok berarti jadi momen trainer. Oi. Bisnis intelligence-nya harus oke. Kalau bahasa kerennya gue tuh gini, lo harus mengetahui medan perang lo dulu sebelum lo terjun, ya kan? Yes. Gitu. Lanjut. Introduksi 10 menit sendiri. Oke, aku ingin yang pertama tuh gampang sebenarnya. Yang nanya, seorang kakak Enda itu kan katanya kan bermula dari seorang karyawan kantor. Nah, aku pengen tahu nih karyawan kantor pada waktu kerjanya kira-kira bidang apa, sebagai apa? Gambarin aja lah, yang mau dikasih tahu. Dan berikut kenapa bisa abis itu tuh jadi usaha sendiri gitu ya? By the way, kalau nanya kayak gitu sih pasti panjang long story, gitu. Oke, disingkat-singkat juga tuh panjang sih. Ya kayak mulai dari mana dulu? Kerja di mana waktu itu? Jadi gini, basic pendidikan saya kan memang arsitek. Tukang begadang. Terus jadi yang namanya begadang, terus yang namanya dikejar deadline itu udah hal yang biasa lah gitu. Terus di situ, nah cuman yang lucunya pertama kali setelah lulus kuliah itu saya kerja bukan sebagai arsitek gitu. Sebagai apa itu? Jadi saya kerja di bank, waktu ditawarin jadi marketing gitu kan. Dia marketing deposito. Namanya anak-anak kos-kosan ya gitu kan. Tampangnya ada. Oh jangan salah, Priyatama nanti kita ada Oh siap. Jadi marketing deposito di sebuah bank 3 bulan. Terus selama jadi marketing itu karena kita pitching, kita nawarin orang gitu kan, akhirnya saya ditarik nih untuk kerja gitu kan, yang mana kok kayaknya agak-agak mirip dengan pekerjaan saya waktu itu dengan kuliahnya. Jadi dia bilang sebagai retail operation yang mana melihat kesesuaian store lah gitu loh.
ya udahlah, jadi dari bank itu kita coba pindah kerja kantoran, yang mana tapi kok pas dijalanin kok beda gitu, kok gue malah ngecek-ngecekin stok gitu kan. Jaga toko. Jaga toko kan ngawasin toko sebenarnya. Iya, jadi ngawasin toko gitu. Stok opnam gitu. Mana kesesuaian tokonya gitu kan, malah ngurus-ngurusin debu nih gitu loh ya kan. Tapi ya sudahlah, di situ ya gimana ya, bisa dibilang mungkin kalau saya kerja tuh suka ya udah jalanin, kalau nggak suka ya udah mendingan keluar gitu kan. Tapi karena saya pikir oke, ini dunia yang baru, jadi saya coba jalani dengan cukup baik gitu kan, sehingga juga mendapatkan respon yang cukup baik juga dari pimpinan. Jadi ketika yang lain biasanya 1 tahun itu sudah ditawarin untuk maksudnya baru ada kontrak gitu kan. Ini dalam waktu berapa tahun? Waktu itu 4 bulan saya sudah ditugaskan keluar kota. Dan yang pas masuk sesi 6, jadi waktu itu masa percobaan itu buat saya hanya berlaku 6 bulan gitu. Tapi akhirnya ya karena berjiwa muda ya gitu kan, dan akhirnya kita tergodalah untuk menikah pada saat itu. Gitu. Jadi baru kerja 6 bulan, terus akhirnya saya memutuskan menikah, dan ya setelah menikah karuniai anak gitu kan, pekerjaan saya tinggalkan. Lalu usia anak udah 1 tahun, saya coba untuk kerja, kembali ke dunia kerja. Kembali ke dunia kerja itu akhirnya dapat tawaran untuk kerja di perusahaan teknik, which is jual alat-alat berat itu. Oke. Nah, pertama kerja itu justru di 1 bulan tuh saya di kantor itu tanpa jabatan dan tanpa nggak jelas nih ngapain aja. Manajemen train itu. Nggak tahu sih. Probation masih lah ya. Probation, jadi nanya ke atasan juga nih, saya kerjanya apa ya gitu. Udah pokoknya lu lihat aja kerjaan yang ada gitu kan. Tanya-tanya sama kiri kanan gitu kan. Ya udahlah, kita mencelok lah ke setiap divisi gitu kan gitu. Nah, terus akhirnya 1 bulan baru ditugasin untuk handle customer. Account gitu loh ya kan. Dari account eksekutif akhirnya sepertinya dalam waktu beberapa bulan saja tuh saya udah diangkat jadi manajer marketing masalahnya. Cepet amat ya. Wow. Bukan hitungan tahun men, bulan men. Kemudian itu benar-benar perform berarti ya. Ya maybe gitu, atau memang ya karena perusahaan kecil kali ya. Karena nggak ada manajernya juga. Belum ada manajer. Terus status manajer, gaji tetap sama. Terus akhirnya ada mungkin 1 tahun lah gitu kan dari yang marketing manager, karena mungkin kepedulian saya untuk kayak saya mau tahu semua divisi gitu kan. Terus akhirnya direktur saya tuh angkat saya jadi GM, yang kebetulan memang pada saat itu posisi GM itu juga sedang kosong gitu loh. Nah, saya nggak nyampe kayaknya. Saya relate sih, tapi saya nggak nyampe. Tentu kan gini, di GM itu sendiri kan ada challenge lah ya gitu kan, dari gimana ya, nggak cuman kita bisa memanage semuanya, ternyata yang waktu saya rasakan itu ternyata jadi seorang GM itu juga kita harus ngerti kondisi perusahaannya seperti apa. Jadi nggak hanya kita melihat ke bawah dalam artian staff dan ke market luar, tapi juga kita kayak harus mikir nih, oh kondisi perusahaan lagi ini, gimana strategi kita gitu kan, seperti itu. Oke, dari Genset terus pindah lagi ke beberapa ya kan, terus yang akhirnya saya baru wirausaha sendiri. Nah itu tuh kayak ada gap ceritanya ada tuh, gap antara dari kan gila yang namanya ngantor kerja buat orang ya, tiba-tiba udah sampai level dari level yang bawah sampai level paling atas ya, langsung ketok gitu. Iya langsung ngek. Terus idol kan sempat standby, gapnya di situ kan. Jadi dari jadi GM terus jadi mulai. Gue pengen jadi tapi gue takut nangis. Oh, tenang, isunya aman. Disponsori oleh. Oke, ya pelan-pelan. Minum dulu. Mungkin kalau kayak di perusahaan yang teknik ini sih cukup lama lah, mungkin ada sekitar 2 tahunan gitu kan. Dan
dalam keluarga saya tuh keluarga besar ya. Kita orang Sumatera, yang mana notabene itu kita semua dari pedagang lah yang ya orang Bangka ya. Apa sih kalau bukan pada zaman itu gitu kan ya, generasi saya mungkin termasuk kayak generasi antara peralihan dari yang generasi tua ke yang muda milenial sekarang gitu loh. Jadi yang masih kayak udahlah anak cewek itu di rumah aja, anak cewek itu yang ngurusin keluarga gitu kan, masih yang ibu rumah tangga lah gitu loh. Pun kalau seandainya kerja pun ya paling kerja toko gitu loh, kerja toko kayak gitu-gitu. Tapi kan ya untuk kapasitas kerja kantoran dan dalam posisi saya sebagai GM pada saat itu bisa dibilang sih itu jadi cukup jadi satu ini ya kayak kebanggaan orang tua lah gitu. Dan artinya ternyata dalam keluarga besar kita tuh ada loh satu orang yang bisa memang berada di role wanita karir. Betul. Gitu kan. Jadi menjalani itu 2 tahun lebih, somehow sampai akhirnya perusahaan yang memang mengalami kesulitannya sendiri dan ya I couldn't do anything gitu kan, sampai akhirnya saya di layoff. Tapi ketika di layoff itu sendiri pun buat saya sih kayak ya sudah mau gimana gitu kan. Tapi yang saya tidak selalu menyampaikan hal ini ke orang tua. Orang tua tiba-tiba anaknya nganggur gimana gitu. Iya, jadi yang selama pada saat nganggur itu orang tua bisa jadi nggak tahu atau gimana? Enggak. Dan saya memang tipe ya bukan tipe yang cukup tertutup lah kalau untuk urusan pribadi gitu kan. Jadi bukan tertutup karena apa, tapi lebih kayak ya udahlah masalah gue gitu kan, ya gue coba solusiin sendiri aja gitu. Nggak usah kasih beban pikiran ke orang tua dulu gitu kan. Believe it or not, dan mungkin ini nah gimana tuh cara supaya orang tua nggak tahu tuh waktu itu? Atau mungkin cara mengkomunikasikannya ke orang tua pada saat yang mana tuh? The right moment atau the right time-nya? Waktu saat itu sih nggak berpikir gimana cara mengasih tahu orang tua. Cuman gimana caranya supaya mencari pengganti secepatnya. Supaya orang tua tahunya udah pindah aja. Jadi supaya mungkin kalau misalnya mereka tahu saya nggak kerja lagi di situ, tapi mereka tahu karena alasan saya pindah gitu, bukan karena perusahaan ini layoff kan gitu loh. Jadi selama 1 bulan itu saya tuh pergi keluar rumah setiap hari tuh dengan posisi yang sama, selalu jam 8:30 atau paling telat jam 9, terus dan balik ke rumah lagi jam 4, ya lebih awal 1 jam dari biasanya. Itu saya cuma nongkrong aja di food court gitu lah. Saya cuma ke mall yang memang nongkrong, just nongkrong supaya orang rumah tuh taunya saya kerja gitu. Oh, nggak di rumah gitu. Gitu. Dulu emang orang begitu sih kalau pas lagi nganggur sih. Karena nggak enak ngomong ya. Jadi ya udah. Kalau nggak, mungkin kalau misalnya relate sama gue, ya buka laptop di kafe gitu lah ya. Cuma kan mungkin pada zaman itu masih belum terlalu ini sih, laptop-laptopan. Kayak WFH-an, kayak remote working belum ngetren ya. Belum. Angkatan kita beda. Iya, itu tahun berapa ya Kak? Tahun berapa ya kalau boleh? Berapa ya? 90. Ini sekitar early 2000 tunggu. Mungkin 2011 2012 sama. Kan masih belum setren sekarang. Gitu kan, dimana kayaknya orang buka laptop di mana-mana kayak itu kerja udah apa sih, kalau sekarang kan udah familiar ya. Mungkin pada saat itu juga masih zamannya yang Messenger. Iya. Ya kan. 2012 masih BlackBerry lah ya. Jadi selama nunggu selama melewati hari-hari itu kan ketika kita sendiri nih. Ketika kita sendiri terus kan kayak mesti mikirin solusi gimana gitu tuh gimana ya, setiap hari tuh gue nangis tau gak sih di food court. Iya. jadi dari jam 9 pagi sampai ke jam 4 sore tuh ya, pokoknya seolah-olah jam kantor lah ya. Seolah jam kantor gitu kan ya, namanya kita nggak ada income gitu ya kan, dan tetap aja kan istilahnya biaya terus berjalan gitu loh. Ya di rumah dan lain-lain kan. Tapi kan karena kita memang
nggak ngasih tahu ke orang rumah kalau kita memang AFK, jadi ya nothing change gitu loh. Yang change sebenarnya dalam diri sendirinya aja, lagi berkecamuk bergejolak gimana gitu kan. Terus ya udah makan tuh cuman juga sekali sehari gitu, pesan minum juga cuman aku, akhirnya terus cuman kerja tuh teks ke teman-teman gitu kan. Pun kita kontak teman-teman juga nggak berani yang bilang kita tuh butuh kerja karena kita lagi nganggur gitu kan, tapi kayak lebih kayak lu lagi ada project apa nih, lagi ada job apa nih, lagi pada sibuk apa nih, pada sibuk apa gitu kan. Itu seminggu masih oke lah, psikologi dan mentalnya kayak masih ya oke lah, masih coba deh apa deh gitu kan. Nah, udah capek minggu ketiga tuh mulai mulai berasanya begini ya rasanya jobless gitu kan, begini banget sih gitu kan. Terus udah mulai mendekati minggu keempat udah gilanya gitu. Jadi yang kayak mau keluar rumah tuh itu minggu keempat tuh kayak benar-benar udah momen-momen saat-saat terakhir di bulan berjalan itu ya. Jadi mau keluar rumah aja sendiri tuh udah kayak di jalan tuh netesin air mata gitu kan. Mungkin juga kayak doa tuh kayak udah nggak tahu gue mau doa kayak gimana lagi gitu kan. Terus dalam posisi kayak gitu tuh dalam posisi seperti itu tuh nerima lagi nih SMS dari temen, dari mantan karyawan dulu, Bu gimana sekarang, gue ada kerjaan apa enggak gitu. Ya dia juga nanyain ke kita ya. Gitu kan. Dia nanyain ke kita mau nanya ke orang juga gengsi, gimana ya Wak? Terus sampai tuh dalam satu poin tuh sampai gini, ya ampun Tuhan kok kayak gini banget sih gitu kan. Aduh gimana ya gitu kan. Ternyata begini loh rasanya nggak punya pekerjaan gitu kan, dan ternyata begini loh rasanya yang hoping so much kalau kita dapetin kerjaan tuh kayak gitu ya kan. Jadi itu yang mungkin momen di situ tuh buat saya tuh momen yang paling berarti ya gitu loh, sehingga kayak setiap kali ada pekerjaan apa tuh saya selalu menghargai pekerjaan itu gitu loh kan. Jadi di dalam, dan saya ingat sekali saya pernah karena nerima SMS seperti itu, akhirnya saya cuma berdoa sama Tuhan gini, Tuhan apa yang saya harus perbuat gitu kan. Ternyata karena udah bukan dirimu aja nih, tapi udah dari orang lainnya. Karena kan memang kita di level, ketika kita dikasih suatu kepercayaan amanah di level yang atas, berarti kan yang kita emban bukan cuma beban kita pribadi, beban orang lain juga ya ke apa sih, kemaslahatan atau buat orang lain juga nih kita. Jadi sampai saya waktu itu mikir sampai berdoa kalau seandainya Tuhan izinkan untuk saya menjadi, mungkin bahasa saya adalah panjangan tangan Tuhan. Amin. Ya kan, dalam hal memberikan pekerjaan ke orang lain gitu kan. Sedang Tuhan seandainya kalau memang kau izinkan, tolong bukakan aku jalan, ya kan? Tolong bukakan aku jalan sehingga aku bisa membantu diriku dan membantu mereka. Amin. Oke. Ya, tapi di situ psikologi saya semakin hantam. Jadi saya sampai depresi. Dan pulang dari situ ya mungkin ini nggak tahu perlu disensor atau enggak gitu kan. Yang pasti saya mens, tapi mensnya itu seperti pendarahan. Gitu loh kan, itu benar-benar tumpah setumpah-tumpahnya gitu loh. Saya sendiri sampai takut gitu kan, sampai ketakutan banget. Udah bisa dibilang tuh kayak nggak pakai permisi deh tuh mah gitu loh, sampai pakai pembalut juga udah nggak ini deh. Akhirnya sempat dari saat di kamar mandi, saya keluar kamar mandi saya pingsan gitu loh. Tahu gitu loh pingsan. Mungkin karena udah kebanyakan keluar darah kali ya, pingsan terus, tapi masih ngeh gitu, masih sadar gitu kan, masih tahu si pembantu tuh panggil gitu kan, bu gitu. Terus saya cuma bilang, Tuhan kalau memang ini harinya ya sudah, angkat deh gitu kan. Tapi kalau memang kau izinkan aku untuk sembuh, tolong hentikan pendarahan ini gitu kan. Karena memang mungkin pada saat kondisi seperti itu ya nggak ada yang bisa kita lakukan selain ya cuma berserah gitu kan. Nah terus akhirnya si Mbak bikinin saya teh manis, saya minum, terus dibantu kan ke kasur gitu tempat tidur. Akhirnya udah saya sempat
rebahan gitu loh, si Mbak bantuin saya bersih-bersih. Nah, believe it or not, itu jam 7 malam kali. Nah, jam 9 itu berhenti loh. Gitu, ya kan. Dan di situ saya merasa oke, Tuhan punya maksud, ya kan, Tuhan punya rencana gitu. Dan di situlah akhirnya saya bertekad bahwa ternyata saya harus bicara ke orang tua. Soalnya dampak yang saya jalanin itu kok kayaknya udah merusak ke kesehatan gitu ya kan, dimana sedangkan ada anak yang harus saya uruskan gitu loh. Nah, beruntungnya saya dalam kondisi seperti itu kan, anak memang sama mama di taking care dengan sangat baik gitu kan. Jadi ketika saya kerja, pokoknya saya di luar rumah tuh ya meskipun ada pembantu tapi tetap ada mama juga gitu. Nah, barulah akhirnya besok paginya saya menemui mereka, saya katakan gitu kan semuanya. Even suami saya pada saat itu pun tidak tahu kalau saya lewat. Itu tapi masih sama suami yang pertama itu. Even dia pun tidak tahu. Gitu. Senyimpen itu ya. Senyimpen itunya gitu. Karena gini, kalau ketika saya bercerita dan saya tidak mendapatkan solusi tapi malah mendapatkan pertanyaan kembali gitu kan, jadi saya berpikir ngapain gue cerita kalau ada solusi gitu ya. Ngapain gue cerita cuma jadi nambah beban buat orang lain gitu. Nah, seperti itu. Dan di situ ya setelah saya cerita ke orang tua juga ya sudah mau gimana gitu kan. Nah, minimal pikiran saya sedikit lega ya kan, dan akhirnya pekerjaan itu entah bagaimana datangnya, tiba-tiba saya diminta oleh kenalan saya yang saya pun tidak pernah kenal tatap muka sebelumnya gitu loh. Tiba-tiba minta untuk saya coba dia bikin quotation untuk supply horden di hotel di Jogja pada saat itu. Ketika udah tenang pikirannya, malam kerjaan baru ada ya datangnya. Pas doa, pas pikiran tenang berarti. Tapi itu juga udah dikomunikasikan ke orang tua pada saat itu belum? Sudah. Jadi saya sudah katakan gitu loh ya kan. Jadi menenangkan pikiran dulu atau mengutarakan dulu? Karena ketika saya yang pendarahan saya berhenti dalam 2 jam, nggak pakai apa-apa gitu kan, cuma dengan es teh teh manis ya, dan dengan kayak teh. Mungkin kalau mau bisa kita bilang sujes, bisa kita bilang bisa kan, saya bilang gini, berkat Tuhan lah ya, doakan gitu, kalau memang is end of my life, udahlah pergi deh gitu lah kan. Tapi kalau memang Tuhan izinkan saya untuk hidup, tolong sembuhkan gitu kan, berhentikan gitu loh, dan memang diberhentiin gitu. Jadi akhirnya jadi kayak mens normal gitu ya. Tadinya tuh memang benar-benar ngeri gitu loh. Saya pun nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Ternyata sampai separah itu loh pikiran kita mempengaruhi fisik kita gitu kan. Pikiran itu mempengaruhi fisik kan. Nah, dapat kerjaan untuk supply, dan ternyata itu salah satu hotel baru di Jogja pada saat itu. Ada Tara Dharma. Opa Deddy. Jadi pada saat itu jadi kan ini deh lu bilang gue jangan berisik, lu yang distract sendiri. Ada itu soalnya. Santai aja udah. Live kok ini. Bisa ngomong. Nah, jadi tuh kan gue jadi lupa. Oke. Jadi itu satu hotel di Jogja, Quotation Gordon. Pokoknya orang gini, gue kan nggak ngerti gorden tuh waktu itu. Apa sih gitu kan, curtain. Ini apa sih? Gue mesti gimana gitu kan? Gitu kan. Ya udah deh, datang dulu gitu loh. Datang, dan pada saat itu kan memang belum punya PT sendiri, ya kan. Tapi kan juga kita sangat tahu bahwa bikin PT waktu itu juga gampang banget gitu loh. Yang lu keluarin duit aja gitu kan, udah lu bikin PT jadi gitu loh. Nah, satu-satunya modal yang saya keluarkan waktu itu adalah yang pinjam orang tua itu memang untuk bikin PT itu gitu. Terus pas kesana bolak-balik, ternyata saya ketemu sama satu VP-nya, Vice President, dan ternyata itu hotel tuh bukan punya orang Indonesia, tapi merupakan punya waktu itu orang Singapura lah gitu kan. Nah, dan saya pun sangat kaget waktu itu dengan standarisasi mereka gitu kan, yang mana pokoknya
wah gila deh gitu kan standar itu. Dari sekian panjang prosesnya, dari yang awalnya kasih quotation, terus kasih submit bahan lah, ini itu gitu kan. Terus yang cuma dari awalnya saya cuma pasang curtain, sampai akhirnya saya dapat tawaran untuk mengerjakan furniturnya. Believe it or not, saya even tidak pernah tahu bagaimana memproduksi furniture. Yang penting tapi kan backgroundnya memang ada. Background ada. Untuk mengkurasi. Ya. Tapi kalau produksi belum. Tapi gini, arsitek dengan interior itu berbeda. Iya. Ini saya curhat dikit ya. Adek saya pengen banget jadi kayak Enda, tapi dia memang pengennya spesifik di interior. Nah, arsitek interior. Jadi gini, kalau di arsitek kita bicara building secara building, secara fisik, global fisik, kekuatan bangunan, dinding segala macam kan, dan kita bermain dengan batu, bermain dengan semen, struktur gitu loh. Tapi ketika kita bicara interior, kita bicara tentang finishing, detailnya gitu kan, kita bicara tentang plywood segala macam gitu loh. Yang mana saya sama sekali tidak punya pengalaman di situ. Sebelumnya gitu loh. Nah, jadi perjuangan untuk nyampe ke sana itu pun aduh perihnya tuh banyak banget. Yang mana kalau misalnya lu bilang mau mundur, bisa mundur banget gitu loh, ya kan? Karena kalau lu down duluan gitu loh. Karena gini, keluarga ngeliat kita setiap hari, setiap minggu tuh hampir setiap minggu lu ke Jogja. Apa sih yang lu cari gitu loh? Lu ketemu siapa sih gitu? Apalagi berbagi. Iya, udah punya anak. Iya, apalagi kalau jadi lakinya kan. Kamu kerja Jogja jauh banget gitu. Iya, jadi itu kan yang jadi pertanyaan keluarga kan gitu loh. Terus apalagi kan keluarga yang memang bukan pedagang yang nggak ngerti project gitu loh, ya kan. Ini memang gue bukan mengajarkan keluarga gue, tapi memang kondisi keluarga besar itu seperti itu. Mereka nggak ngerti istilah PO, invoice ya kan, yang mesti kita kerja modal duluan ya kan. Yang selama ini kan pedagang lu beli ya udah mana duitnya gitu kan, langsung gitu kan. Sistem kayak gitu mana ada sistem invoice gitu loh. Jadi pekerjaan di dunia project ini tuh adalah hal yang baru gitu loh. Nah, memang cuma waktu itu suami pada saat itu ya seperti kayak nggak bisa melarang juga, karena ya kondisinya juga memang lo harus kerja gitu, lo harus ngambil itu project gitu kan. Ya cuma hanya ya udah dia juga berjuang dengan pekerjaan dia gitu kan ya. Cuman gue juga terus dengan ini. Tapi itu gue gak pernah membebankan suami sih dalam hal apapun gitu loh. Maksudnya kayak minta dia modal kayak, atau minta dia uang jalan, uang operasional segala macam gitu loh ya kan. Karena buat gue kita saling sama-sama berjuang lah gitu loh. Tapi sebentar, kalau gue belajar dari teman-teman dari procurement itu kan PO kan ada nilai DP ya, berarti tapi minimal DP-nya udah buat modal. Iya, tapi sebelum turun PO itu kan ada proses saya. Oh, ini perjalanan sebelum PO yang DP PO-nya ya turun ya. Gue bawa sampel dari Jakarta ke Surabaya, Jogja. Itu sampai bilang gue nih, karena kan nggak mau masuk bagasi tuh. Nah, iya, itu masih proses sebelum PO. Ini acaranya dia. Gue justru bertanya-tanya gini, untuk 30% jatah gue nanya ya. Supaya penontonnya kok Randy bisa tercerahkan juga gitu, yang belajar procurement, yang mau usaha-usaha vendor kayak gini-gini. Yang CV Melati Jaya ya tadi sebelumnya. Melati Mas. CV Melati Mas itu supportnya cuma di awal doang berarti? Loh kan dia nggak bisa support di modal dong. Bukan modal, jadi kayak produksi workshop juga nggak bisa di mereka? Enggak, karena jadi kan keputusannya kan ada di gue mau ambil produk itu. Istilah gini, ya kita semua tahu lah, kalau misalnya kita produksi sendiri pasti kan lebih cuan. Iya. Ya kan. Nah, dan kebetulan memang saya Melati Mas itu dia memang produksi, dia suka tuh kayak amenities, terus kayak handuk gitu-gitu. Jadi memang ya, beda segmen juga ya. Tapi jatuhnya pas di hotel ini bisa partnership, bisa dalam artian kalau misalnya produknya memang ada di mereka, gua ambil produk mereka. Iya. Mereka. Jadi lu bisa ngambil yang lain. Yes. Oke, betul sekarang. Nah jadi yang sampai bawain sampel itu karena nggak mau masuk bagasi, bayar bagasi kan mahal. Iya. Ya kan. Gue bawa sendiri dan itu undang gue terus mau cukup. Lebih banget gitu loh, bener-bener perih. Kalah aku tuh lakinya. Perjuangan
apa ya, pundak tuh udah perih di sini, ganti lagi, pikul lagi sebelah sini. Itu baru fisik ya, belum perih di dalam. Udah langsung ya kan gitu. Tapi ya sudahlah gitu kan, yang namanya karena buat gue pilihannya adalah saat itu gue nggak kerja kali ini juga gue nggak tahu gue mesti kerja apa. Ya kan, gitu. Terus juga ada lagi satu yang menurut gue ini yang bikin gue nggak mau berhenti. Jadi ketika waktu masih pitching project gitu kan ya, kita masih telepon-teleponan dari Jakarta ke Jogja gitu kan, yang mana gue juga coba siasatin gitu untuk bisa nggak ya nggak usah ke Jogja dulu gitu kan, karena kan kondisi keuangannya juga lagi mepet banget gitu kan. Jadi coba deh telepon gitu kan. Nah, pas itu dapat telepon nih dari mereka dari Jogja. Terus kan kita masih reply tuh, pulsa habis dong. Iya. Terus Ini terang lu kita gak pusing anjir udah ya dia pulsa kan habis, dan waktu itu tuh cuma bisa SMS, tapi kan kita nggak enak nih ke klien, masa kita SMS, ya kan? Akhirnya gue ingat di ATM gue tuh masih ada 50.000 sekian gitu. Demi buat pulsa. Akhirnya gue pinjam lah ke koko gue, ya kan? Ya kalaupun dia bisa nonton gitu ya, ini jujur itu satu momen pahit yang mana kalau dia nggak berlaku seperti itu, mungkin gue nggak akan punya semangat juang yang tinggi gitu lah. Apa yang dilakukan? Jadi ketika itu gue SMS kan gitu loh, kok bisa nggak tolong transfer ke pulsa? Gue butuh buat nonton klien gue ke Jogja, 50.000 aja. Terus dia reply di SMS dengan begini, emang lu bisa bayar? Jeng. Nah, satu kalimat itu rasanya tuh kayak apa ya? Membuat gue tuh terkejut, hancur ya, kecewa ya, sedih banget gitu kan. Dan tapi di situ gue pikir gini, dan memang ketika lo gak ada duit, ketika lo gak ada uang gitu kan, even saudara pun gak percaya sama lo, gitu. Gak percaya kalau lu bisa balikin, nggak percaya kalau lu nggak balikin. Dan itu kita bicara nilai nggak lebih, pulsa 50.000, bukan 50 juta, bukan 50 miliar ya. Bukan tentang modal, gue cuma bilang pulsa gitu kan. Dan memang nyatanya waktu itu ya enggak ditransfer juga gitu kan. Tapi di situ Kirain ya kalau abis ini maaf ya kok ya maaf. Kirain abis kayak emang bisa balikin. Terus ditransfer. Iya maksudnya udah buat lo aja gitu ya. Kan enggak. Enggak. Dari transfer pula gitu. Nah akhirnya udah ya akhirnya gue pergi ke ATM-nya, gue isi pulsa dan akhirnya gue telepon gitu kan. Tapi di situ itu yang bukannya mengingat untuk menjadi dendam atau benci, tidak, tapi karena pernah berada di dalam posisi seperti itu ya, dan memang merasa tidak nyaman banget digituin gitu kan. Akhirnya di dalam diri itu sangat membara gitu untuk mengatakan bahwa gue pasti bisa gitu kan. Dan ketika misalnya gue lelah atau gue capek apa ketika itu gue bilang enggak, gue pasti bisa kok gitu. Masa sih setiap semua keringat yang udah gue tetesin ini kok masa sih Tuhan tuh tidak sedikit pun menoleh gitu kan. Nah ya sampai akhirnya proyek itu turun dan kita ngerjain di dalam perjalanan produksi itu pun sendiri nggak juga mulus gitu kan ya, karena ini the first time, pengalaman pertama ya bukan dikerjain tukang sih, mungkin juga tukang pada saat itu juga kalap ya melihat pekerjaan yang sedemikian besarnya dan dipercayakan uang yang segitu besarnya gitu kan. Secara kan gue nggak ngerti produksi kan gitu, gue cuma tahu mereka ngajuin apa bahan, oke gue beli, mereka butuh apa gue bayar gitu kan, gue transfer upah seberapa gue ini aja gitu kan. Karena kita juga masih terus bolak-balik Jakarta Jogja, dan staff waktu itu juga cuma baru 2 orang gitu loh. Ya mau apa penagihannya gue, mau installnya gue ngawasin gitu kan, gitu semua gue. Sampai akhirnya kok ini nggak ada progres gitu, padahal kan duit buat belanja udah kasih gitu ya kan. Dan deadline kirim barang tuh kok udah mepet gitu ya kan. Barulah barulah ke workshop kan. Ternyata duit sekian banyaknya itu ya kan
harga mungkin Avanza, dan orang cuma bilang, iya Bu maaf saya kepake karena saya ada kebutuhan lain gitu. Aduh, langsung speechless, ya nggak jelas gitu loh. Yang mana lo lagi ngejar progres gitu kan, dan Itu udah mepet. Dia sampai kayak lu nggak terusin, habis muka lo. Ya udah akhirnya, ya udah mikirnya udah ngambil untung lagi deh, sekarang mikirnya gimana caranya nyelamatin muka gitu. Jadi bahasa gue tuh pokoknya at any cost, lu mau berdarah-darah di dalam, yang penting lu di depan klien harus perform, Harus oke. gitu. Ya puji Tuhan, klien happy. Yang tadinya awalnya klien itu melihat gue sebagai anak kecil gitu kan, baru nih gitu. Yang pada awal meeting even gue menjulurkan tangan untuk salaman itu dia tidak pernah mau salaman 3 kali. Diremehin cuy. Dulu ini owner bule apa owner lokal? Jadi yang selalu menerima gue tuh vice president di yang hotel lokal itu, yang bule juga, tapi bule, dia lebih welcome. sama GM-nya gitu loh kan. Tapi owner sendiri tuh selalu hadir meeting, dia selalu dengerin kita. Jadi kalau misalnya datang tuh dia cuman, kalau masuk meeting dia cuman baca koran gitu kan, dia cuma lihat angkat korannya lagi gitu kan. Dan 3 kali meeting awal gue tuh kayak Cuma gitu, lirik doang nggak? Iya, apa ditanya. tahu kenal, tapi dia even tidak mau ini gitu loh. Gue nyapa pun Nggak dianggap. melemos gitu loh. Iya. Nah, sampai akhirnya at the end project dia salamin gue. Dia bilang thank you. Pada akhirnya dia bilang thank you, gue gak kira lu ternyata bisa komit sebagai orang lokal dengan produk yang baik. Ya oke, gue serius seperti kayak apa ya? Mungkin snow on Sahara. yes. Nah, jadi kayak ada kepuasan tersendiri ketika klien tuh ketika klien tuh kayak puas dengan hasil kerjaan kita, dan itu tuh jadi patokan banget buat gue supaya kerja tuh ternyata kita tuh memang harus bener komit, jangan yang sama sekali turunin spek. Karena ini juga proyek pertama gue tuh yang benar-benar jadi standar gue banget sampai sekarang gitu kan, dimana ketika kita deal dengan spek A, B, C, D, E, udah lu pegang, jangan karena lu pikir lu produksi banyak, misalnya lu produksi 400-an sofa gitu kan, lu bisa tuh nurunin spek, jangan, selesai. Karena kenapa? Bener-bener gue waktu kirim sofa itu bertrek-trek, gila, salah 3 sofa nih, 3 model ya, 3 model, enggak, bukan dibalikin, enggak ada komisi, krek pakai pisau, atas bawah, dan itu tuh nggak disaksikan semua staf hotel. Itu pas turunin barang. Yang robek siapa? Ownernya. Oh god. Itu buat ngecek gitu ya. Itu buat ngecek. Ngecek kontrol politik. Gitu loh. Kontrol politik. Disilang pakai pisau terus balikin. Enggak, jadi gini. biar dia ngeliat. Jadi kan gini, waktu itu kan turunin barang nih, kita kan hotel yang pada setup kan. Oke, I will check your quality. Oke, sir, gitu kan. Gue pikir dia ngeceknya kayak gimana dong. Pertama dia duduk-dudukin gitu kan. Dia itu semua BOD-nya gitu kan, pada duduk-duduk semua kan. Oke, this is good, gini segala macam. Pas dia suruh pada berdiri kan, langsung disobek sama gitu. Dia lihat busanya bener nggak lapisannya, ya kan? Dia lihat kita punya bordiran, bukan kita punya karet tuh seperti yang dia mau enggak kan? Kadang kan ada sofa cuma pakai kayak karet ban. Iya. Ya kan, ini bener nggak pakai apa standar tinggal apa gitu kan? Yes. Terus dibalikin lagi, kan dibalikin kalau sofa itu kan pasti kan kayak bentuknya kan? Lagi ya. Sobek lagi sama dia atau nggak cukup 1 model, 3-3-nya model dan gue gitu kan. Itu kontrol sih. tapi pas itu oke, masuk naik anjir kayak gitu loh. Kebayang kalau iya, jadi Enggak, maksud tapi itu udah disobek itu tetap diambil. enggak tuh. Oh, yang diambil cuma yang disobek. Kan gue kan dari 400-an unit kan gitu. 400 dari 400-an yang disobek 3 itu udah keren sih. Emang Enggak. buat ini Iya, dia kan random check. Dia random check kan gitu loh. Dia kan mau tahu dong dia mau tahu nih, dia nggak bilang kan kalau gue mau cek ya. Kalau misalnya dia mau cek kan gue pasti kayak macam kasih produk yang udah di dia random gitu loh. Jadi ada yang udah dinaikin, ada yang apa, dia tiba-tiba langsung stop karena coba disusun di sini. Dia waktu itu di kantor projectnya gitu kan. Gila, gue langsung mikir gila. Kalau saja godaan untuk
Itu speknya nggak lu turunin aja kayak gitu ya. Jadi gini, emang spek dia tuh untuk sebuah sofa itu over. Sampai tukang gua tuh ngomong, Bu ini kayaknya over deh, nggak perlu segini kok udah tua. Udah ikutin aja dan macam-macam ya. deh. Si tukang udah ngomong gitu kan, tapi ini costnya besar Bu, udah ikutin aja gitu kan speknya. Lu aja buat orang yang nggak ngerti, lu setidaknya apa kata klien itu dewa lah ya, sampai nggak diaminin lah. Karena lu dia dengan spek itu kan, gitu lu mau rugi mau enggak tetap aja dengan spek itu kan. Gitu. Tapi di situ aku belajar satu hal gitu bahwa jangan mengiyakan sesuatu harga kalau memang lu nggak sanggup. Nah, jadi terus akhirnya nanti lu main belakang dan lu ubah spek gitu kan, yang mana kalau interior ataupun apapun kan kelihatan luasnya luarnya, ya. Kelihatan dan kerasa. Iya, jadi kayak misalnya kenapa akhirnya produk-produk gue tuh bisa dibilang lebih tinggi daripada harga yang lain gitu karena buat menjaga kualitas. Iya, karena buat menjaga kualitas. Jadi kalau misalnya klien udah compare gue dengan produk lain gitu kan, oke nggak bisa, gue akan turunin kualitas standar gitu kan, karena memang mungkin ada banyak perusahaan di luar sana yang bisa mengiyakan gitu kan dengan harga sekian yang penting modalnya iya, tapi kalau gue nggak berani gitu karena gue udah pernah mengalami hal itu gitu kan, dan benar-benar itu jadi satu pegangan banget demikian. Dan ya itu pekerja di sana dan masih kadang lagi gitu loh kan, saya sampai nggak ngerti harus Nah cuma dari interior tiba-tiba jadi kesambet ngebantuin restoran. Nah, itu belok ke kuliner tuh gimana ceritanya? aduh sebelum kesana masih panjang banget. Jadi singkat ya. Enggak, jadi kan udah kalian tuh dari sebagai pekerja karyawan jadi yang memberi pekerjaan kepada orang lain gitu ya, menjadi womenpreneur, kemudian akhirnya dari menggeluti interior, akhirnya oke, gue bantu sambil ngerjain kuliner, bantu usaha keluarga. Itu momennya tuh pada saat seperti apa ya akhirnya oke, ini gue kerjain juga deh. Jadi setelah berhasil dari proyek pertama itu ya ada proyek-proyek berikutnya di Cilacap ya kan, di Jogja juga ada. Gimana ya, sempat lupa diri sih. Sempat lupa diri dalam artian ini bukan begajulan, tapi lebih kepada workaholic banget. Iya, ya kan? gua iyain yang menurut gua sanggup, tetapi ketika lu mengukur kesanggupan lu lupa. Kalau jadi bukan kayak gitu. Oh gimana? Jadi ketika perusahaan ini sudah besar, ada challenge di mana kayak lu ditawarin untuk mau nggak handle yang lebih besar lagi gitu kan. Dan waktu itu adalah kontraktor. Dan akhirnya gue iya kan. Karena gue merasa ini semua berputar nih, berjalan gitu, kliennya ada gitu kan. Dan kebetulan waktu itu pas ini di Bandung, gue handle salah satu konglomerat gitu kan ya, yang gila deh gitu, nggak berseri gitu loh ya kan. Itu benar-benar gimana ya, 1 bulan itu gue gaji karyawan itu ya gue bisa ngabisin sekitar berapa M gitu? Untuk office nih, untuk office aja ya minimal 250 juta. Wow. Itu di luar tim lapangan. Kebayang omsetnya kan? Gitu loh. Minimal omsetnya M lah. Jadi udah yang sebesar itu, dan akhirnya memang resiko dan konsekuensinya adalah keluarga jadi terabaikan. Karena dengan betul, dengan kondisi yang sudah sedemikian apa ya, cepatnya gitu kan, tak gitu, akhirnya keluarga jadi tidak urus. Anak sih memang karena gue merasa anak gue aman di tangan nyokap, jadi ya sudah gitu kan. Ya kembali lagi dalam hal ini egonya wanita ya, kalau udah punya karir yang bagus ya, ya gitu ya pemirsa ya, egonya wanita kalau udah punya karir yang bagus, di saat suami masih berjuang gitu kan, terus ketika kita ditegur suami kita jadi nada tinggi gitu kan, mungkin juga suami secara psikologi atau secara apanya mental
misalnya merasa kayak tidak berguna atau apa gitu kan ya, jadi ya akhirnya keributan-keributan terjadi lah gitu loh. Dan buruknya, rusaknya, jeleknya gitu kan ya. Sampai ketika ada posisi diskusi di mana kayak gue disuruh berhenti sama suami untuk udahlah nggak usah terjadi lagi. Pertanyaan gue cuma satu, oke bisa kalau replace itu sama gue? Batuk. Ya. Saya sebagai lelaki ya, saya sebagai lelaki, aduh, ya, karena gini, ya kita for real dong. Iya. Kita bicara for real kan gitu Lo loh. sanggup ngidupin gue. Gue nggak perlu dihidupin ini deh. Lo gak perlu support gue deh, tapi lo sanggup gantinya Iya nggak? gitu. Maksudnya gini, oke, kalau misalnya seandainya lo mau suruh gue berhenti, ya udah lo cari dong pekerjaan yang memang lo bisa replace income gue. Logis sih. Ya kan? Supaya gue nggak mau menurunkan standar gue karena lo melarang gue gitu loh Yes. kan. Tapi lo please dong, harusnya kan posisi pencari pekerjaan itu adalah lo. Tapi kenapa jadi gue gitu kan? Dan gue nggak akan mungkin kerja di luar. Gini. Sorry, tapi dia tetap bekerja tapi tidak sebesar. Iya, dia tetap bekerja gitu kan. Dan juga kan ya karena gue berhasil kan gue juga tetap ya gue juga punya hati lah untuk gue bikin dia usaha gitu kan, gue modal juga gitu loh kan. Tapi yang namanya gimana ya? Ya pokoknya gitulah ya gitu. Nggak pengen juga gue bahas-bahas itu ya. Iya. Nah pokoknya skip ke bagian yang mendekati ke keluarga ini. Akhirnya di situ pokoknya terjadi percekcokan panjang gitu, dan akhirnya kita memutuskan untuk divorce setelah sekian tahun gitu kan. Dan hal ini pun juga orang tua nggak tahu sama sekali sampai akhirnya gue decide untuk oke, kayaknya Keputusan lo udah matang gitu ya. karena pertimbangannya adalah lu masih muda, gue masih muda, lu punya masa depan, gue punya masa depan. Mungkin kita bersama saat ini kita nggak bisa bermasa depan yang baik gitu kan. Jadi against dengan segala macam pertimbangan orang-orang bijak di luar sana gitu kan, gue merasa nggak, gue harus mempertimbangkan diri gue sendiri saat ini gitu kan, dimana gue butuh kewarasan. Yes. Gitu kan, dimana gue juga butuh kedamaian, dimana kalau misalnya gue pulang itu ya gue benar-benar pulang untuk memang this is my home gitu kan, bukan gue pulang untuk pergi. Ya kan, itu yang gue rasakan gitu kan. Nah, itu yang ketika lo ngeliat kembali kalau balik ke rumah orang tua lo ya, lo sempat ngeliat cuplikannya gitu kan, suasana mendung. Itu main lagi. Tapi pasti relate lah Jadi gitu. ternyata memang menjadi manusia itu ya ketika kita sudah berada di posisi yang nyaman, yang sudah memang Tuhan berkati, terus jangan pernah deh untuk menjadi hilaf kata orang. Dan gue benar-benar disentil Tuhan pada saat itu, benar-benar disentil ya. Bayangin loh, dari yang project tiba-tiba muncul gitu loh ya kan, muncul kayak langsung nggak pakai permisi nek, karena ditutup tok. Gue tarik berkat Tuhan. 2 tahun mau ada project. Ntar sebentar saya mau makan dulu. Bisa. Dengan 2 tahun mau ada project. Even project yang berjalan itu pun tiba-tiba up. Gitu lah ya. Nah, sampai akhirnya makanya segala tabungan yang ada, segala hasil pekerjaan yang ada itu Buat cuma backup. untuk bisa bertahan 1 tahun untuk gue ngebayarin gaji karyawan. Ya, you know, karyawan 1 bulan tuh minimal 250, dan itu pun di bulan-bulan berjalan itu udah banyak yang cut off, ya kan, gue cut yang lapangan gue udah berhentiin gitu, tapi yang office juga tetap berjalan, Bandung, Jakarta gitu kan. Yang itu pokoknya segala macam ya, harta benda kita ya saudara-saudara sudah habis sudah ya. Jadi yang namanya udah gak ada jam yang ini yang segala macam yang nilainya wow itu gitu kan, ketika dijual gak ada hasilnya sudah tahu oke, ternyata barang-barang mewah itu ya kalau misalnya lagi butuh duit gak berharga nih Secondnya nggak ada ya? jadinya kalian daripada simpen-simpen tas yang branded ya kan, terus yang segala macam bling itu udah dengan simpen emas deh. Masa saya harganya ya, jujur aja ada harga yang misalnya sekian, misalnya 600 nih, lu jual cuma dihargain ya 100. Hah? Loh, Cuma semenang ya? Iya. even Itu juga karena kebutuhannya cepet kan. karena lu Jual cepet. Beda kalau emang ada auctionnya dulu. Mungkin 50% masih dapat. Bisa. Cuma kan ini butuh cepet, Disitulah wah. dimana kerelaan hati, keikhlasan hati itu untuk
untuk melepas semua itu tuh demi lu mikirin bahwa kalau lu nggak gajian, karyawan lu tuh ada berapa banyak perut yang mau makan gitu. Ya itu semua gue masih jalanin terus jalanin sampai pada titik darah kehabisan terakhir. Udah gak ada yang bisa dijual. Mobil pun yang udah pada digade gitu, di sekolahin lah bahasanya gitu kan ya. Yang pokoknya sedih lah kalau diceritakan. Tapi juga gue bener waktu itu gue bener kalau di depan. Bukan disetir doang ya kayak aduh kamu sih kayak gini, jadi aku pergi dulu gitu ya. Awal aja gak ngerasa gitu. Itu belum sadar juga sampai akhirnya ada satu momen dimana gue diajakin makan siang sama satu partner lah, mitra. Karena waktu Supra di Jogja waktu yang pertama itu dia sempat jadi supplier gue juga gitu kan. Terus ya dia kebetulan rohannya kencang. Diceritalah waktu itu gini, lu pernah nggak kalau misalnya lu menyadari bahwa apa yang lu punya ini adalah milik Tuhan semua? Maksudnya apa? Maksudnya gitu. Iya, even lu nafas aja, emang lu bayar? Gitu. Enggak Pak. Iya. Jadi sudahkah kau memuliakan Tuhan ketika kau mendapatkan proyek? Bukankah kamu merasa itu pekerjaan itu datangnya dari Tuhan? Anjir gitu kan. Langsung Baru mikir kan? Aku langsung iya Pak. Bahkan tidak sedikit pun, tidak satu pun yang kau miliki di dunia ini. Untuk nafas pun itu adalah pemberian dari Tuhan. Ketika dicabut seketika, apa yang kau punya? Coba kau tulis apa yang kau punya sekarang. Padahal dia nggak tahu kondisi gua. Dan kita tuh waktu itu cuma ngobrol-ngobrol santai, jadi ternyata pada menjurusnya ke arah situ gitu kan. Nah, kok pulang dari situ kok berasa ya, gitu. Kok nangis gitu kan, dia kok nangis dia ya. Selama ini tuh ketika orang membahas perihal karirku, gue cuma bilangin yang mereka, ya lu sanggup makin gue tidur jam 3 pagi, ya kan, karena ngecekin kerja kan segitu banyak. Bragging lo ke orang lain gitu ya. Wih, gue workaholic, gue keren gitu ya. Jadi kayak disentil juga. Gitu kan. Jadi satu hal yang gue tidak pernah ucapkan pada masa-masa itu adalah apa yang gue dapat itu atas izin Tuhan. Bahwa Tuhan tuh sudah memberkati gitu loh kan. Mungkin juga Tuhan juga menjawab gitu loh. Ketika yang waktu zamannya gue lagi nongkrong di food court, gue nangis gitu kan, seandainya Tuhan izinkan gue untuk menjadi saluran berkat segala macam kayak gitu, ternyata dia jawab gitu kan. Tapi ketika sudah dijawab kok gue jadi ngeyel gitu kan, kok gue jadi kayak gede kepala gitu loh, ya kan gitu. Ya seperti itu sih gitu. Nah akhirnya pertobatan itu kok datang, pertobatan datang. Jadi yang gue kayak ngerasa, oh iya ya gila, gue selama itu nggak pernah say thanks apapun gitu loh. Karena mikirnya yang penting gue gak ngerugiin orang, dan yang gue lakukan ini tuh gue udah memberkati banget gitu loh kan. Gue udah membuka lapangan pekerjaan, ada segala macem gitu loh, berapa banyak orang yang gue hidupi gitu kan gitu loh. Itu kan sombong-sombongnya kita kan, ya kita pada saat di atas gitu. Dan ternyata pas Tuhan ambil itu semua, baru benar-benar menyadari gitu. Dan ketika menyadari itu pun ternyata Tuhan gak langsung kasih. Pelan-pelan bertahap semuanya. Nggak bertahap lama, 1 tahun. 1 tahun. Apalagi di tengah kondisi-kondisi kayak gitu, ini kan otak kita udah mulai gak waras nih. Yes. Ya kan? Terus udah dong mulai nih dari pihak suami ini kayak mulai kayak mempertanyakan apa hasil kerja lu selama ini. Tentu lu bangkrut juga kan gitu. Wah udah itu ego naik. Ya kan? Sampai akhirnya keputusan untuk divorce, ya udah. Jadi divorce itu di tengah kondisi pekerjaan pun lagi hancur, di tengah kondisi jiwa juga lagi tidak benar gitu kan, gitu akhirnya divorce. Dan sama sekali benar-benar nggak deh, kayaknya gue harus selamatin apa ya diri juga. Kayak juga mungkin tentunya gue nggak perlu ungkap lah ya, dikira seperti itu. Pasti ada sebab dan ada akibatnya, sehingga akhirnya nanti diambil. Dan pada saat memutuskan untuk cerai itu pun sudah tahu konsekuensinya, sudah tahu Tuhan, oke Tuhan pasti marah, Tuhan pasti marah ya. Ya sudah, cuman ya aku mesti gimana gitu kan.
dan benar adanya perjalanan karir, perjalanan bisnis setelah divorce itu tuh berat. Masukin apapun, nawarin apapun susah semua, gitu kan. Tapi ya kayak gini loh, kayak mungkin seperti kayak kalau gua menginterpretasikannya adalah seperti ini. Lu butuh ketenangan dengan lu memutuskan bercerai. Ya, sedangkan gua tidak menginginkan perceraian, entah dengan pandangan-pandangan gimana ya. Kita perasaan berkebat gitu. Tapi di dalam hati kecil nih tahu nih, ini Tuhan tidak berkenan gitu kan. Tapi ya sudah deh, ya udah jalanin mau apa sih gitu kan. Ya untungnya kan karena tinggal sama orang tua, ya orang tua semua masih ya backup lah gitu kan. Kalau buat mereka sendiri kan, apalagi kalau buat papa ya, kalau buat papa kan karena aku anak cewek dan kita cuma 2 saudara, jadi ya I'm still ya anak kecilnya dia gitu loh. Jadi mau segimanapun dia tetap bilang ya udah kamu nggak usah kerja di luar lah, udahlah ngurusin usaha yang ada aja lah gitu kan. Gitu. Tapi ya tetap aja kan gue masih dengan project-project gue lah gitu, gue masih tetap mau berusaha untuk kerja gitu segala macam kan. Ya sampai mungkin ketika Tuhan melihat sudah cukup air mata yang dikeluarkan gitu kan ya, sudah cukup usahanya, sudah cukup penyesalannya gitu, ya proyek itu kembali datang. Dan tapi kali ini benar-benar semua pertimbangan-pertimbangan yang diambil itu tetap apa ya, tetap selalu kayak berkomunikasi lah gitu untuk kalau memang ini dia, kalau kasih tunjuk gitu kan. Kalau memang ini enggak, tolong kasih gini gitu kan. Jadi lebih kepada melibatkan gue dalam segala macam ini sih. Jadi kayak apa ya, berintuisi juga kan ya. Gitu. Sampai akhirnya masuk ke dunia kuliner. Jadi ketika pekerjaan-pekerjaan itu sudah stabil, proyek sudah stabil, ya kan, karena keseringan apa ya, mungkin karena sudah tinggal bareng orang tua ya, jadi kan udah lihat nih kondisi mama seperti apa, kondisi papa seperti apa di depan mata kita sendiri. Ya kayak dimana waktu itu papa juga sering sakit. Mama juga ya cukup ini gitu. Kayak kok merasa ya sudah lah, yuk kita masuk gitu kan ke usaha orang tua gitu. Karena memang selama ini sih nggak lepas, sebenarnya nggak lepas tangan, nggak tutup mata banget sama usaha keluarga ya. Dari zamannya gue kuliah juga, kalau di video Cita Rasa itu juga kan gue terus bantu gitu. Hanya memang porsinya kan kita kurangi. Tapi akhirnya mereka bilang kan, udahlah, proyek-proyek udahlah gitu ya kan, kita udah nggak mau lah kamu tuh yang keluar kota yang segala macam gitu kan, yang kerja terlalu keras lah. Itu sorry kalau boleh potong, 2012 anak udah umur atau sekolah kelas berapa? Baru 2 tahun. Lahiran berarti 2010. Masih balita lah ya. Nah jadi di akhirnya 2017 sih kayak ngambil Cita Rasa. Iya. Oh di 2017. Jadi 2017 itu akhirnya saya decide untuk oke pak aku handle dari Cita Rasa gitu kan. Ya, cuman itu ternyata ketika kita handle satu bisnis, kalau kita nggak menguasai banget itu juga bumerang gitu. Jadi sebagai generasi penerus itu ya, kalau menurut saya tuh tantangannya adalah gimana kita tuh mau mengerjakan apa yang memang orang tua kita kerjakan dulu. Betul. Ya kan, jadi bukan sebagai generasi penerus itu kamu cuma tahu tinggal terima laporan, oke laku berapa, ya kan, ini makanan kenapa begini, kenapa begitu gitu loh ya kan. Tapi untuk bisa kamu menerapkan satu sistem yang baru, memang kamu harus terjun di dalamnya gitu kan. Let's say misalnya kondisi restoran ramai nih, staff kelabakan gitu kan, mau nggak lu nyicipin?
mau ownernya. Di mana bagi owner mau. Iya, di mana even mungkin manajer pun tidak mau. Bukan mikir. Karena itu kan basic pekerjaannya memang di level paling bawah ya, cuci piring. Apa? Biasanya kerjain dewek, daily worker. Nah jadi cuman akhirnya waktu itu ya gue kerjakan itu gitu karena memang sebelum menjadi sebuah restoran bisa dibilang 2 cabang ya menurut saya sih kalau kapasitas saya cukup lah gitu kan ya. Kita memang beranjak dari restoran yang benar-benar di rumah gitu kan dan kayak ngebersihin dapur apa segala macam itu kita memang udah terjun sendiri juga gitu sebelum ada karyawan sedemikian banyak kan kita juga harus sendiri. Nah tapi ternyata melakukan hal itu sangat sangat mendapatkan hati ternyata mendapatkan perhatian dan mendapatkan tempat di hati karyawan. Benar banget. Ya kan? Ketika dia melihat ownernya sendiri turun tangan, apalagi mengerjakan cuci piring gitu kan di saat mereka lagi kelabakan gitu. Nah itu tuh jadi benar-benar key point yang dimana kayaknya lu tuh udah tahu sama apa-apa udah merangkul seisi dapur deh gitu ya kan. Jadi kalau misalnya mereka mau yang kayak males-malesan gitu kan berani ngeliat ownernya udah turun cuci piring gitu ya kan. Jadi lebih ngedrive anak-anak tuh lebih gampang dibandingkan kita jadi sosok bos yang otoriter yang gue nggak mau tahu lu mau ngapain pokoknya ini SOP gue harus jalan gitu kan. Lah yang akan lo dapatkan dengan cara kayak gitu adalah ya karyawan hanya menjalankan SOP dan tidak loyal. Gitu kan. Kerjanya hanya karena digaji bukan karena pakai hati. Yes, gitu. Jadi mungkin akhirnya itu ya nyebabin restoran tuh cuma setahun 2 tahun tutup karena ownernya ya nggak mau turun tangan langsung gitu. Dan bisa jadi karena karyawannya itu tidak merasa ada rasa memiliki. Ya ketika owner maupun manajemen itu ikut turun tangan, oh they also taking care of us, so we also taking care of each other lah ya. Jadi saling menjaga. Hal yang memang agak sulit dimengerti dan dipahami itu apa iya sih mereka bisa untuk kita percaya ya kan? Tapi ketika soulnya udah kita dapetin gitu kan, ketika jiwa untuk berbagi dalam arti berbagi suka dan duka ini kan restoran itu gini loh, semakin ramai kita semakin happy, semua karyawan pasti semakin lama semakin happy, tapi dukanya apa? Capek, harus siap capek kalau rame gitu kan, ya kan? Dan benar-benar kayak perang gitu loh ya kan, kayak perang gimana ya? Udah ibarat kata kalau rame aja tuh, kalau pada masa yang biasa aja tuh rame tuh udah biasa dan kayak justru lo harus berani kalau pas rame. Nah, yang menarik adalah ketika kemarin terakhir ini justru kalau resto lain atau perusahaan lain tuh, waduh kita cooling down dulu deh kalau lagi ada masa pandemi atau ada uncertainty, entah itu masalah ekonomi secara nasional maupun global gitu dampaknya. Nah, yang aku dengar kemarin itu justru ketika lagi ada badai resesi dalam kurung pandemi ekonomi, sosial ekonomi ini, justru decide untuk melanjutin atau ngembangin atau buka cabang baru dari Cita Rasa, terus kemudian yaudah bikin kita jadi dari Cita Rasa. Apa gitu yang membuat gue sih bilangnya nekat ya kalau ya. Lebih tepatnya beberapa bulan sebelum pandemi dia buka. Nah, jadi emang waktunya terlalu tanda kutip tepat banget gitu loh. Tepat banget iya. Jadi beberapa bulan sebelum pandemi udah buka. Jadi setelah buka berapa bulan kemudian pandemi gitu deh. Tapi tetap dipertahankan. Tapi tetap bertahan, enggak. Jadi gini. Cinta itu berdiri di Desember. Cabang mungkin store kedua ini. Cabang yang pusat kan ada di Geraha Raya. Yang cabang pertama yang handle itu kan di Gading Serpong. Store kedua itu di Gading Serpong. Terus store ketiga itu di sini di Mua. Ketika Gading Serpong sudah settle, sudah aman lah menurutku. Dan ketika tawaran untuk di Mua ini datang, ya sudah dengan berbagai macam pertimbangan dan ini ya oke deh buka gitu kan. Ternyata kan juga beda tempat
beda pasar, beda penanganan dan lain-lain kan. Jadi masih awal-awal apa ya, mencari pola market, mencari pola dan lain-lain gitu kan, dihantam pandemi gitu loh. Sebenarnya hal yang sangat mudah untuk mengatakan ke karyawan itu bahwa ini kondisi lagi pandemi, terus kita kena regulasi PSBB, ya kan, lagi lockdown, bukan lockdown, ini PSBB, gitu kan, lockdown sih, dimana semua aktivitas memang totally berhenti pada saat itu Jakarta, gitu kan. It's simple to me untuk mengatakan ya sudah kalian di rumah dulu saja, ya. Karena memang regulasi. Ya. Hal itu sempat gua berlakukan, tapi hanya mungkin kayaknya waktu itu cuma antara 2 minggu atau 10 hari. 10 hari. 10 sampai 2 mingguan lah ya, 2 mingguan kurang. Yang akhirnya terus menjadi mimpi buruk buat gua adalah ketika gua membaca SMS mereka atau WA yang mengatakan bu kapan lagi kerja. Dan jadi ingat saat nih kalau gue buka apa, kalau gue coba buat track back, jadi ingat saat lo dulu yang pas lagi posisi GM itu, terus ketika ada yang nanya lagi bu kapan nih ada kerjaan lagi buat kita, kapan nih ada kerjaan lagi gitu kan. Ya itu sih kayak gimana ya, kayak aduh iya ya, gimana gitu kan. Hope-nya waktu itu kan gini kan, kita nggak pernah tahu separah apa pandemi ini kan gitu. Sebagai seorang risk-taker, gue pikir kan gini, ya kita nggak bisa terima orang makan gitu kan, tapi ya kenapa nggak kita coba untuk take away gitu kan, delivery atau apa gitu loh. Jadi memang agak berbeda dengan manajemen yang memang bokap jalanin gitu kan, dimana bokap mungkin main safety, kalau dia kan memang orangnya straight gitu loh. Tapi kalau gue ada sisi lain yang kayak nggak bisa gitu loh, mau diapain tetap nggak bisa gitu. Seandainya aku kalau misalnya cabang gading Satpam itu bisa gue buka gitu loh. Tapi kan tetap aja karena dari Satpam masih sangat depend ke supply dari cabang pusat. Akhirnya ya kalau pusat berhenti gimana cabang mau jalan gitu kan. Tapi kan kalau di mulai memang karena posisi cukup jauh, gue bikin independensi. Jadi ada tuh supply bang, tapi dia independen bisa ya, untuk supply-nya lebih karena bisa ngandelin sendiri lah gitu ya kan. Karena kan gue pikir kan gue stay di sini, jadi apa yang gue lakukan ya gue bisa lakukan di sini gitu kan. Nah, akhirnya gue decide untuk buka, dan itu pun ya mendapatkan tenangan sih gitu loh. Maksudnya tenang dalam artian ini ya sorry buat keluarga besarku yang mungkin juga sempat mengira bahwa gue ini kayak diperbudak sama uang gitu lah ya kan? Sebenarnya bukan iya, kayak untuk uangnya, tapi untuk ini gimana nih ya, pekerja gue diperbudak sama uang yang kayak gila ya, lo udah zaman begini hari begini aja lo masih mau cari duit gitu loh ya kan. Lo nggak mikir tuh di rumah lo ada mak lo yang udah tua gitu kan, maksudnya yang rentan sama resiko pandeminya, resiko itunya gitu kan. Terus yang gue pikir udah gini loh, ini kan bukan airborne ya kan, ini bukan satu pandemik yang airborne kan gitu loh. Dan segala protokol kebersihannya, kesehatannya kita jalanin kok gitu loh ya kan. Dan kita juga terima tuh take away gitu loh ya kan. Kita nggak terima dine in gitu loh. Kenapa kok parah itu kah gitu kan. Ya nanti kalau buat kalian yang para ini stay at home ya I'm still stay at my home is gitu loh kan. Tapi gue tetap bisa apa ya, artinya gue nggak nongkrong keluaran kok gitu, gue nggak bersosialisasi atau apa, bukan ngumpul yang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya gitu. Gue di atas di lantai 3 gue produksi, staff gue di lantai 1 gitu, itu pun juga gantian masuknya gitu kan, ya sehari cuma maksimum 2 orang gitu, even kalau gue sampai lebih paling 3 orang gitu loh kan. Tapi kan di sini yang adalah yang gue pikir meskipun memang gambling karena income-nya pun sangat terbatas gitu loh, karena siapa sih yang mau beli makanan pada saat pandemi gitu loh kan. Semua orang pada fokus pada kesehatannya sendiri, kebersihannya sendiri di rumah masing-masing kan gitu. Tapi sekali like siasat apa ya, upaya untuk lu tuh tetap
Tapi di mana kerelaan hati lu ketika oke, apa yang lu keluarkan itu tuh bukan buat kesenangan lu pribadi, bukan buat lu pribadi, tapi yang lu lakukan itu buat mereka gitu kan. Gue percaya satu hal bahwa ketika kalau kita sudah mencapai posisi seperti itu, kita sudah memahami makna hidup yang seperti itu, lu gak akan pernah kekurangan gitu. Meskipun secara materi, secara rekening atau secara apapun terus keluar gitu kan. Tapi believe it or not lah, ada aja gitu jalannya. Dan ada ajanya itu bukan ada aja yang biasa gitu kan. Yang aneh-aneh soalnya. Misteri ya, tangan Tuhan bekerja secara misterius. Karena niatnya juga bukan buat memperkaya diri, tetapi jadi berkat minimal buat para pekerja lo. Soalnya gini, kalau misalnya kalau dibicarakan, misalnya gue sebagai seorang single mom, ya, anak gue udah kurus banget sama nyokap. Terus cara perut gue juga gue makan irit. Ya oke lah, kalau jajannya tas segala macam, sepatu ya oke lah ya, cewek gitu kan. Make up juga gue pakai make up 1 tahun kayak belinya cuma sekali gitu loh ya kan. Awet gitu. Ya lu juga dandan paling kalau lagi live, masa di dapur lu dandan gitu. Nah, jadi kalau bicara dibilang mau cari duit sampai gila sih sebenarnya enggak ya, gue cukup aja sih gitu kan. Tapi kembali lagi ketika kita bicara needs-nya orang-orang itu, ya, yang mana lu gak bisa rangkul hanya cuma dalam satu pekerjaan, itu yang menjadi challenge sih gitu kan. Dan ya bukan bermaksud mau sombong atau gimana. Yang tadi gue bilang itu gitu loh. Kalau ketika lu memikirkan apa untuk kebutuhan orang-orang gitu kan, lu jangan pernah khawatir akan kekurangan. Kita pandemi itu kan di bulan Maret minggu kedua kalau nggak salah ya, awal-awal ya. Nah itu gue berarti stop kalau nggak salah Jinghua itu udah mulai libur di tanggal 19-an kalau nggak salah ya, 19 Maret tuh kita udah mulai libur dan akhirnya di set di akhir Maret kalau nggak salah gue udah mulai sendiri dulu gitu kan, gue udah mulai buka dulu sendiri dengan satu staff. Baru di awal April gue panggil karyawan-karyawan lagi masuk gitu kan. Nah percaya atau enggak, di minggu pertama April mungkin sekitar di bawah tanggal 10 itu gue dikontak salah satu klien gue interior. Dapat lagi dan kali ini it's a big walk. Dapat lagi dari yang semula interior. Iya sempat hilang tiba-tiba itu kan. Jadi tiba-tiba dapat lagi. Interior nggak sempat hilang sih, berjalan tapi kayak slow down gitu. Jadi kayak repeat order lebih ke Apple aja ya. Yang maksudnya ya cukup untuk operasional aja lah gitu kan ya. Nah dan juga kan karena emang gue sendiri nggak ngejar gitu loh, gue sendiri nggak ngoyo lah di interior, karena gue pikir ini kan komitmen gue untuk bikin usaha keluarga ya gitu kan. Jadi udah interior oke lah, kalau ada oke gue jalani, tapi kalau untuk nyari lagi di luar nggak deh gitu ya kan, karena untuk mengerjakan interior itu gue butuh fokus lebih gitu kan. Sedangkan ini bayi-bayinya ini si Jinghua, si Gading gitu kan, masih bayi nih yang mesti gue handle gitu kan. Sampai asisten gue sendiri kayak dia mau propose interior segala macam, gue bilang gini, oke lu propose aja, lu dapetin klien terserah, nanti gue bantu lu backup, tapi kalau lu suruh gue meeting udah nggak bisa, harus lu jalan sendiri gitu kan. Mana tau lu ada hoki atau ada di situ silahkan gitu kan, nanti gue backup gitu. Nah ternyata di bulan April itu dapat WhatsApp yang hey can come bla 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 segala macam gitu kan, dan kembali lagi boleh juga dan itu banyak kerjaan yang bareng gue. Ya kali ini dia percayakan gue untuk menghandle satu grup usaha dia, ya kan, which is share rumah sakit, untuk redesign interior untuk 3 rumah sakitnya. Satu gedung 3 rumah sakit. Jadi nggak hanya cuma satu area, tapi pun ya sudah dengan plan selama 3 tahun ke depan gitu kan seperti apa, dan dia minta gue involve dalamnya gitu. Dan ya begitu, jadi kayak bisa dibilang ya Tuhan tuh nggak buta, Tuhan tuh tidak tidur gitu kan. Ketika lu memikirkan kepentingan orang lain gitu, Tuhan pasti memikirkan lo gitu.
Jadi takut tua ya. Takut tua. Dan karena gini, untuk di project otomatis banyak nih yang bisa tersalurkan lagi. Karyawannya terus vendor-vendor gitu. Jadi lebih kepada kayak sekarang ini kalau bisa dibilang kerja itu capek, ya capek gitu kan. Nggak gila gitu. Gue nggak bilang gue manusia yang abnormal, ya kan? Gue gila, emosi. Gitu, kan? Tiap kali habis meeting sakit. Habis itu gue sakit. Karena sekarang ini kan gue semua prepare gue masih sendiri, ya kan? Masih pandemi gini kan gue nggak berani ngambil tim yang ada di kampung, masih di mana di Bandung lah, di mana gitu kan? Nggak bisa gue ambil sekarang kan gitu. Jadi mau nggak mau ketika kalian sudah meminta dan kita udah oke kan, ya udah kita kerjakan sendiri gitu sambil ngurusin restoran ya kita juga mendesain gitu kan. Belum lagi juga karena kita peduli jadi ada aja gitu kan idenya gitu terus segala macam yang kalau kata orang nih ya sampai chef gue tuh ngomong, Bu, kok ibu masih mau sih ngurusin yang receh-receh gitu kan. Rasa manusia receh banget guys, ya kan? Iya, maksudnya kan karena kan dia ngeliat kan gue kok nggak pernah lepas dari laptop gitu kan, ntar gue ke dapur gitu atau ngapain gitu, kan gue masih ada gitu yang gue urusin di luar itu gitu kan. Karena gini, ketika hal yang receh itu bisa menimbulkan atau memberikan makan buat satu perut lagi, why not gitu kan? Nah, enggak gitu. Memang tetap aja, gue juga nggak yang murni terang-terangan for free gitu ya kan, enggak gitu. Pasti kan ada in return buat gue, entah berapa perak kayak gitu kan. Tapi kan lebih pada kayak mungkin si peraknya ini di gue nggak gitu bunyi gitu, tapi kan di orang itu kan bunyi kan, betul gitu loh. Itu jadi bisa dibilang kayak lu kerja kok nggak ada habis-habisnya, apa aja lu mau kerjain. Enggak, gue juga manusia, gue juga capek. Cuman gimana ya kalau misalnya pekerjaan itu datang ke kita dan nggak dicari, sumpah saya kok nggak cukup, ya kan? Kuliah itu datang dan seolah-olah kayaknya ya ini yang memang mesti lo kerjain supaya orang lain bisa mengerjakan gitu loh. Gue pernah coba gini, oke, ada peluang lo. Gue gak mau kerjaan, gue pusing gila loh gitu kan. Yaudah, gue lempar deh. Pasti sih orang pertama yang gue lempar itu asisten gue ya. Nih lo ngerjain kan nih, ada yang gini nih gitu kan. Oh yaudah, oke. Lo jangan ribetin gue ya, gue ketemu. Udah, gue udah cukup, jangan ribetin gue gitu. Akhirnya Pas. 2-3 kali seperti itu, akhirnya gue merasa gini, kok jadi merasa berdosa ya, orang ini udah capek-capek ngegiring segala macam, tapi lepas. Kayak gue mesti turun tangan lagi ya. Ya akhirnya sudah kemarin ini oke lah, ayo. Padahal tuh begini, dalam setiap langkahnya itu tuh kayak misalnya kata-kata pentingnya misalnya kayak mau masukin harga atau apa tuh dia mungkin soal advice sama gue, tapi gue gak pernah yang maju depan klien gitu lah. Yang untuk ngambilin tuh gue gak pernah gitu kan. Jadi oke deh, ya udah gue lempar. Tapi belum sampai ke tahap deal, begitu masuk sakit aja tuh udah batas emang mesti jangan sakit gitu loh. Aduh, jadi kalau yang ngesapit yang ngerjain perintilan orang lo tadi ya, bye. Atau kalau yang terjadi beberapa waktu ini sepanjang perjalanan kayak gitu. Jadi seolah kayak gimana ya, kayak yang memberkati itu lewat lu gitu. Ya mungkin kayak gitu kan. Amin. Jadi karena doanya itu kan waktu itu kan, jika kau izinkan aku jadi kepanjangan tanganmu. Itu benar. Si doanya udah paling benar ya guys. Kadang-kadang kita tuh kalau minta tuh konsekuensinya begitu deh. Konsekuensinya berat nih, gitu kan ya. Istilahnya ya buat yang mungkin nggak tahu apa yang ada di isi hatiku selama ini ya, gitu kan. Sebenarnya itu alasanku untuk terus bekerja itu karena ternyata panggilan hati, bukan panggilan rekening. Dapat tuh panggilan hati bukan panggilan rekening. Gua kalau bikin live ya, acara ngamen gitu, yang ditaruh tuh bukan rekening gua, rekening ininya, senimannya, biasanya gitu loh. Sampai kayak, ini kalau gua boleh potong dikit ya, gitu. Banyak, acaranya banyak. Iya kan, ntar diingetin aja. Intinya
gue relate banget gitu. Bagaimana ketika kita menjadi perpanjangan Tuhan, kita cuma jadi cara, tapi itu sebenarnya buat orang lain juga gitu. Meskipun secara nggak langsung dan bukan secara naif ya kan, tetap ada untungnya kok buat kita gitu ya kan, tetap kok istilahnya Kita dapat juga. kalau dapat rekeningnya si seniman itu, tapi kan nama lu juga naik. Konsekuensi juga sih cuy. Juga kan gitu loh, ya nggak sih? Makanya lo paham kan kenapa lo prefer bikin yayasan daripada bikin korporasi? Jadi apa yang membedakan itu bullshit. Gitu. Tetap aja dapat. Mungkin gini, Tetap aja dapat. enggak gini. Ya udah sih gaya aja, gua gaya lah. Ini mesti diluruskan. Sebenarnya tidak ada yang bullshit, ya kan? Niat kita tuh memang kita berada di belakang layar, Yes. gitu kan. Tapi namanya Tuhan itu terlalu baik, ya kan? Belakang layarnya kita itu dihargai, ya kan? Entah harganya itu melalui ketenaran. Tetap aja. Intinya Tapi tunggu. Itu tidak bisa disamakan. Ya, siap. Karena gini, bullshit itu adalah kita denial. Oke. Ya kan? Tapi ketika misalnya kita diapresiasi lebih oleh Tuhan dengan kita mendapatkan Hal lain ya. Itu adalah bonus. Ya kan? Maksudnya yang penting adalah niatnya adalah oke, gua bukain lu jalan nih gitu kan. Tapi bukan artinya kayak gini. Gue mau sumbang sana sini tapi panggil wartawan. Jangan sampai kayak gitu juga. Ternyata buat pamer ya. Kan, tapi dalam hal kayak misalnya gue pengen berapa gitu kan, berderma, atau misalnya ya kan lu mengorbanin orang gitu kan, tapi di belakang layar lu udah tanda tangan dulu nih, ntar lu kontrak lu 20% untuk gue ya gitu ya kan. Tapi di publik tuh taunya adalah lu tuh orang itu mesti gue iya kan gitu loh. Ya dan sampai sih ya. Misalnya lu mau ngorbitin orang deh, ya kan. Iya. Terus tapi kesannya nih lu kayak jadi satu orang kata Taufan itu, gitu kan. Seorang ten, gitu yang dimana mau kayak gue mau buka peluang sama siapapun, gue mau bantu untuk isi ya, minimal kalau buat gue nya konten yang ada gitu kan. Iya. Tapi di belakang layar tuh ada apa sih NDA-nya ya, non-disclosure agreement-nya itu ya. Citra yang lu mau tampilkan di orang-orang bahwa lu adalah yang ya tanpa agenda gitu kan. Ternyata ada agenda di belakang, itu bullshit. Itu baru bullshit. Itu baru bullshit. Iya. Setuju. Iya. Gitu loh. Jadi kan kayak misalnya gini ya, karena itulah hati orang-orang yang seperti apa ya? Mungkin hati-hati yang terpanggil ya mungkin ya. Itu tuh jarang dinilai baik gitu loh, ya kan. Jadi ada yang bilang bodoh gitu loh, ngapain sih pusing gitu kan bikin orang gitu loh. Atau ada yang bilang naif gitu kan, ya udahlah biasa lah ya gitu. Terus yang berpandangan gimana ya udahlah gitu. Ya versinya mereka memang begitu sih. Ya kemana nih? Banyak hal yang memang apa ya, tidak menyenangkan di dalam social life, social judgment gitu kan. Nah that's why ya udahlah, be real aja gitu kan. Kalau yang pasti sih yang gue coba sampaikan hari ini tuh adalah bahwa hidup seorang Enda yang mana terlihatnya kok enak gitu ya, enggak itu di permukaannya aja shy. Permukaannya aja shy gitu kan. Terus yang katanya enak gitu kan, segala macam ada enggak gitu lah kan. Ini berdarah-darah juga gitu kan. Ya cuman kembali lagi ya, Tuhan itu begitu sayang gitu kan, sehingga bisa dibilang apapun masalahnya, bukannya juga hidup yang sampai sekarang ini tidak punya masalah, sangat banyak sekali masalah gitu kan. Tapi bahasa gue selalu lolos dari lubang jarum. Gitu. Jadi ternyata apa yang memang kita lakukan, kebaikan-kebaikan itu mungkin hasilnya tidak selalu mendatangkan berupa uang. Betul. Ya kan? Tapi adanya jalan keluar. Dan jalan keluar itu kita nggak pernah tahu apakah dia berupa project, atau berupa apa. Bisa berkenalan dengan seorang Randy Kudo, seorang Pen gitu kan. Terus dengan ya kameramen kita Bimo gitu kan. Bimo, dada Pak Bimo. Buat saya itu satu berkat tersendiri gitu kan. Ternyata bisa punya saudara baru lah. Iya gitu loh, yang mana kita nggak pernah tahu kan apa yang akan berikut
kita cukup sih ya. Tutup aja. Udah lebih dari cukup sih. Iya. Cuma pesan terakhir, pesan lah buat yang wanita karir sana. Soalnya kan wanita karir di sini kan kebanyakan kan selalu takut. Terutama buat wanita karir selain kerjaan sih mungkin oke. Cuma so dapat omongan orang, sorry misalnya akan married, akan mau dapat cowok segala macam. Kebanyakan dari klien-klien gue tuh wanita karir tuh selalu dia ngomong ketakutannya kayak gitu. Cowok tuh gak pernah dapet, susah dapetnya. Ini terutama yang single ya. Iya. Gitu. Yang single segala macam ternyata kendala situ. Nah, Gue masuk kategori apa nih? Fungsi saya ternyata di sini, saudara-saudara. Untuk beda partai. Pesannya ya. soalnya itu tuh bisa menghalangi mereka gitu loh untuk karya lebih, soalnya ternyata banyak yang ketahan karyanya, ketahan dalam berbisnis karena ada iming-iming kayak ketakutan gitu loh. Kayak mungkin sepatah dua patah kata yang bisa tetap kasih kata-kata semangat buat statement buat para career womanpreneur di luar sana supaya mungkin bisa tetap semangat apapun kata orang-orang berjalan. Ini bingung sih mau kasih ini gimana ya, karena posisinya gini, dalam posisi saya berstatus janda, it's not easy. Beda dengan posisi status lajang yang mana orang mengejar karir ya. Di saya tuh ada beban lebih gitu loh, dimana ketika saya berpikir mau mencari pasangan gitu kan, saya jadi kayak mikir social judgment nanti yang akan datang ke saya itu seperti apa. Oke lah, misalnya pasangan kita, calon pasangan kita itu dia fine dengan kondisi kita yang mana pernah mengalami kegagalan gitu kan, mungkin lebih open minded gitu. Tapi bagaimana dengan keluarga besar pasangan? Bisa terima kita iya, nggak? apalagi kan saya cewek nih gitu kan, saya mengalami kegagalan di mana berarti kan ada image bahwa saya pernah gagal dan saya tidak bisa memanage dengan baik kehidupan saya yang lalu. Yes. Gitu. Ini sempat menjadi momok saya juga gitu kan. Cuman saya tipikal orang yang ya udah life must go on gitu kan. Jadi sempat saya mengesampingkan hal itu gitu. Jadi kayak ya udahlah, lu mau nggak mau ya udah deh gitu ya kan. Nah itulah sebabnya. Jadi saya akhirnya gini, daripada saya harus mengharapkan orang kasihan sama saya, jadilah pribadi yang berkualitas. Bukan lu yang dibayarin, tapi gimana caranya lu bayarin, gitu loh, dengan menunjukkan ya kualitas diri lu, gitu loh. Nah, sehingga bukan karena gue mau sama dia karena kasihan lo dia janda, kasihan lo dia kerja, bukan karena kasihan gitu kan, tapi lebih kepada make yourself worth, gitu loh. Bener-bener lu nggak usah mikirin orang lain mau ngomong apa, nggak usah mikirin gimana-gimana, yang penting lu fokus sama diri lu sendiri gitu loh. Lu kalau memang lu mau kerja, lu benar-benar kerja gitu loh kan. Kalau memang lu mau jadi pemain drama, lu benar-benar berdrama nih gitu loh, ya kan gitu loh. Jadi jangan pernah setengah-setengah, karena akhirnya ibaratnya nih, lu jadi parasit iya, ya kan, jadi benalu juga iya, tapi lu tetap hidup gitu loh, ya kan. Nah banyak kan, maksud saya gini, saya bukannya tidak berempati dengan kondisi sesama wanita ya, yang di luar sana yang mana mungkin juga mengalami kondisi yang sama, janda atau juga mengalami KDRT segala macam kayak gitu. Enggak, hidup lu tentang lu sendiri kok, gitu ya kan, bahwa antara lu mau maju atau enggak, ya itu memang benar-benar dalam diri lu, Pilihan dia sendiri. pilihan lu sendiri gitu ya kan. Dan ketika misalnya oke, lu udah bisa melampaui fase dimana lu udah bisa settle, udah bisa grow, udah bisa istilahnya secara karir lu udah gak ada masalah gitu kan. Muncul dong pertanyaan berikutnya, terus calon gue yang gue inginkan tuh seperti apa sih gitu kan. Itu pun sempat mendera, gila gue sibuk kayak gini, Sabtu Minggu gue di resto gitu kan ya, kira-kira mana ada sih yang mau gue, kira-kira kayak orang kayak apa sih yang mau gue gitu, Kayak gimana ya orangnya? gitu kan. Bullshit nggak ya?
terjadi. Ini benar menjadi dilema. Saya sekarang paham kenapa saya harus ada di sini ya. Lanjut. Jadi gini, karena kan mayoritas gambaran umumnya orang kan Sabtu Minggu itu dating. Yes. Jangan pacaran ya gitu. Di saat Sabtu Minggu gue lagi kumal-kumalnya di restoran gitu kan, gue lagi jam 7 jam makan malam itu beringat bercucuran gitu kan, bau asap gitu. Terus yang hari Senin ya udahlah waktunya untuk istirahat gitu kan. Tapi misalnya istilah gue nih, gue liburnya tuh di hari biasa. Tapi kan di hari biasa buat orang-orang kebanyakan tuh di hari kerja kan gitu. Gimana bisa cocok waktu ujungnya kan tuh gitu kan gitu. Makanya sering kalau misalnya teman-teman ngobrol tuh kayak aduh gak ada yang mau ajakin gue jalan gitu. Fokus pada melet. Terus Ya tapi itu terjadi, itu sempat menjadi pertimbangan besar sih di dalam diri gue gitu kan. Yang akhirnya sampai udahlah bodo amat ya kan. Gue pokoknya kerja aja deh gitu loh. Tapi ternyata ini tetap ada aja sih. sebentar, saya sedang tidak berani menatap mata Anda ya. Tetap aja. ya, tapi ternyata gini. Ternyata kalau orang selalu bilang bahwa manusia diciptakan berpasangan, itu memang mungkin saya bisa bilang benar adanya. Jadi ketika mungkin kalau memang sudah jodohnya sudah datang atau apa, ya mungkin ya seandainya perkataan ini mendahului rencana Tuhan atau apa. Tapi ketika memang Tuhan berkata oke, lu udah siap gitu kan. Ya sama bisa dan ada aja waktu untuk mensiasatinya semua itu gitu ya kan. Ya maybe Sabtu Minggu adalah waktu favorit kita untuk pacaran seperti orang-orang, tapi ternyata di hari-hari lain kita bisa cari waktu gitu. Begitu ya. Jadi emang kayak yang penting naikin dulu kualitas diri, nanti pasangan yang datang juga akan seimbang kok dan sesuai kok bisa jadi pokoknya buat mau wanita karir kayak mau ibu rumah tangga kayak sekalipun gitu kan gitu yang memang a woman out there, hear this one ya. Jadi make yourself worth itu benar-benar deh gitu loh. Meskipun kamu mungkin udah berasa aman dan nyaman dengan posisi kamu yang dimana rumah tangga kalian baik-baik saja ya kan, suami sayang, penghasilan keluarga juga cukup gitu ya kan. Ini bukan provokasi ya, tapi mungkin ini semacam kayak sentilan sedikit buat kalian yang ibu-ibu rumah tangga yang sudah nyaman itu. Pintar-pintarlah merawat diri ya. Jangan nanti pada saat dipinang kalian tuh gitar Spanyol, setelah punya anak kalian jadi kulkas pintu 2. Mohon maaf ya. Iya, kalau apalagi yang suaminya posisinya juga sudah mapan. Aduh, itu tinggal tunggu waktu sih kalau kayak gitu sih. Gini loh, mungkin suami Anda sayang sama Anda di rumah, ya. Tapi godaan di luar sana. Waduh. Tidak semudah itu. Ya. Botolnya pasti balik ke rumah. Isinya udah berceceran di mana-mana. Wah, sampai rumah kosong, Wak. Gitu loh. Jadi sebisa mungkin kan hati kita nggak mau dong kayak gitu kan gitu loh. Dan apalagi kalau misalnya si suami udah memang secara finansial kuat banget, lu mau cerai sama dia juga lu mikir nanti siapa yang biayain gue, sehingga kayak ya udahlah, even lu tahu nih dia ngapa-ngapain di luar, tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Jadi itu kenapa, sebab kalau misalnya laki lu berduit, udah minta dia bikinin usaha buat lo, ya kenapa? Supaya kalau bisa ada apa-apa, lu masih punya penghasilan, masih bisa survive, ya benar. Kalau mereka sadar sih. Ya itu dia makanya gitu kan, ya itu yang banyak terjadi kan gitu ya. Tapi it's real lah gitu kan. Pertama jangan awalnya lu nikah gitar Spanyol jadi akhirnya kulkas pintu 2 kan gitu loh. Semakin banyak laki lu punya duit, semakin lu rajin tuh merawat diri. Karena di luar sana persaingannya Soalnya gini, pada saat gue kerja
ketemu klien ini segala macam kan, ya sempat juga masuk dalam sesi di mana kayak gue tuh harus entertain klien yang kayak nemenin klien tuh untuk kayak ke KTV. Waktu itu gue di Vietnam sama di Singapura. Itu yang namanya nih kita lagi makan bareng ya sama istri sama anaknya nih. Iya. Ya. Bisa tuh pulang duluan ya karena katanya masih lanjut meeting. Aduh, milih dong gitu ya kan. Akuarium gua aduh, kan. Terus gimana tuh? Milih nomor Gitu ya kan. Yang terus ngandelnya gimana tuh? iya sih gitu kan, ya gua kan kerjaan cuy. Ya kita jadi tim yang kayak cuek aja lah gitu, iya kan. Tapi ya itu gitu loh, lo baru makan dinner bareng gitu loh sama anak lo, sama bini lo bawa lo kenalin ini loh teman-teman gue gitu, partner kerja gue gitu kan. Anak istri lo udah nyampe 1 jam gitu kan, lo udah masuk ke TV dan lo milih gitu, oh my god gitu. Itu dan ternyata itu nggak terjadi hanya di sana. Di sini juga Di sini juga ya. Dan iya parah, gitu. Yeah. Ini saya bongkar karena sebagai wanita saya kayak merasa, gimana gitu kan. Tapi ya, kalau lu juga seorang ibu, seorang makanya itu yang mendasari gue menjadi apa, stalker, Batwoman gitu loh. Jadi sebelum gue tahu ranah yang mau gue masukin, tentu gue harus tahu dulu ya perannya seperti apa. Jangan sampai gue tertembak, mendingan gue nembak. Jadi kalau bahasa gue, lo harus tahu potensi musuh tuh ada di mana aja. Siap. Ya kan? Oke, ini berpotensi out, ini potensi out gitu lah ya kan. Pilihannya adalah gue atau dia yang mati gitu. Separah itu. Se-ekstrim itu. Cuma sebenarnya emang itu kayak semacam ini sih ya. Ya, sorry wanita-wanita di luar sana setelah menikah pun kalau bisa tolong ya hargai diri sendiri juga. Relate lebih ke ini sih kok sama kayak to know our self-worth, we have to self-care ourselves. Ya. We have to fight our self-love. Jadi benar-benar tuh kalau yang kita namanya mau dicintai, mau bahagia, mau berharga, kita pertama harus bisa mencintai diri sendiri, bisa dicintai, berharga, satu lagi ya pokoknya itulah intinya sebelum berbahagia ya, sebelum lo dicintai, sebelum lo bisa membahagiakan orang lain, sebelum lo dihargai gitu, lo tuh harus bisa berdamai dengan diri lo sendiri. Dan yang gua bisa ambil kesimpulan ngobrol bareng sama Kak Enda tuh, Kak Enda have the struggles. Kak Enda juga sempat bergumul dengan diri sendiri kayak, duh gue kayak udah menyerah, tapi Kak Enda mau berjuang. Dan ketika udah di atas, ternyata udah ini juga akhirnya. Pas udah di atas pun tetap masih mau ngebantuin orang. Yes, karena udah pernah ngalamin yang fase dimana naik turun lagi. Iya, naik turun yang sampai Tuhan nyentil, bahkan berasa ditinggalin Tuhan pun karena sempat lupa Tuhan. Tapi kita juga harus ingat lagi sama Tuhan karena kita hanya menjadi perpanjangan Tuhan di muka bumi ini, dan menjadi berkat adalah salah satu yang aduh gimana ya, aku belum ketemu aja kemarin udah idolain, ternyata oh bener loh, this is why I idolize her. Okay. Because she's so inspiring. Ya, Oke lah. Nggak pernah bermimpi atau nggak pernah merasa bisa menginspire banyak orang sih gitu. Cuman itulah based on dari apa yang gua rasain gitu, apa yang gua alamin gitu kan. Makanya suka sebel kalau misalnya ada yang belum usaha tuh udah ngomong susah gitu kan. Ada yang kayak udah, aduh ininya itunya, iya apaan sih gitu ya. Gitu ibaratnya gitu. Oke lah ya. Jadi abis ini Ready Fudo akan kalian yang sudah mengenal Ready Fudo sebelumnya mungkin akan sedikit berbeda karena kita di dalamnya sudah dibuka kartu-kartunya ya saudara. Kasihannya dia gitu kan. Jadi sepertinya channel ini jadi milik kita. Ternyata kayaknya mau dibully tuh gua ya. Gua udah gua udah siap nih dibully. Oke, kata dia lo diem aja daripada ntar lo gua bully. Oke, gua diem. Pas dikasih clue sama Kak Enda, oh oke, berarti saatnya kita ngebully dia. Jadi terima kasih atas waktunya. Oke, bentar. Tapi ini menarik. Mungkin ini bisa di-cut untuk menjadi sesi berikutnya. Mungkin sekarang Fudo Talks, bagaimana kalau seorang Ready Fudo kita interview? Nanti aja ya.
dulu. Cut dulu. Sekarang, ntar jadi langsung aja sambung dengan next episode adalah bagaimana seorang Randy Pudo. Ikut terserah. Oke, dah. Dah.